permohonan saya ke Pak Yaya Waloni, blokir saya dibukalah. Oke? Blokir saya dibuka. Nomor handphone saya blokirnya dibuka. Oh, jangan lupa saudara. Haleluya. Jangan lupa subscribe, like, ya. Tombol lonceng harus pencet supaya update-update terbaru muncul di HP saudara. Dan berikan komen. Tentunya jangan melanggar hukum karena negara kita negara hukum. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kali ini kita akan membahas ceramahnya Ustadz Yaya Waloni. Sampai ada isu setiap penceramah akan bersertifikat innalillahi. Tak lolos awak ini. Pasti nggak lolos Ustadz Yahya. Ya Pak Ustadz Yaya Waloni. Kenapa saudara takut kalau Menteri Agama buat sertifikasi untuk orang-orang yang ceramah? Seharusnya ya nggak takut karena ceramah itu adalah memberitakan kabar baik. Berarti itu disukain masyarakat. Kalau masyarakat itu berubah menjadi orang baik, apalagi naik level menjadi orang benar, tentu kan pemerintah senang. Kalau pemerintah senang, nggak mungkinlah Menteri Agama tidak senang. Pasti Menteri Agama pun senang. Itu sebabnya dibuat sertifikasi bagi orang-orang yang mau ceramah. Itulah yang ada dalam pemikiran pemerintah. Tapi kenapa Pak Yaya Waloni ketakutan? Dan Pak Yaya Waloni sendiri yang mengatakan kalau dibuat sertifikasi untuk orang-orang ceramah, Bapak pasti tidak masuk. Bapak tidak bisa ceramah. Kenapa? Harusnya nggak usah takut seperti itu. Kalau memang betul-betul kita memberitakan ajaran yang kita yakini itu dengan benar, dengan santun, dengan lembut, mengajak masyarakat atau jemaah untuk hidup saling toleransi, mengasihi satu sama lain, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku, tapi kan kita sehukua. Sehukua dalam apa? Dalam berbangsa dan bernegara. Kalau Bapak membawa ceramah, memberikan kesejukan kepada masyarakat, tentu pasti Bapak dapat sertifikasi. Bapak bisa bebas ceramah kemana-mana. Saya kurang ngerti ya, Pak Yaya Waloni ini terdaftar nggak di MUI sebagai penceramah? Atau ada nggak surat dari Departemen Agama begitu? Kalau kita yang punya gereja atau pendeta itu ada pertama surat dari Menteri Agama membuktikan kependetaan kita. Kedua surat dari sinode. Itu bentuknya seperti, saya nggak bawa dompet ya, ya seperti KTP gitu ya. Nah, itu di situ diberitahu nama Rizky Lubis, jabatan kependetaan, ya pelayanan di mana, itu ditulis di sana. Tentunya seandainya Bapak Menteri Agama membuat sertifikasi untuk kami para pendeta-pendeta, khususnya saya pribadi, tentunya saya nggak takut. Karena jelas ada izin dari Departemen Agama, dari sinode kita, terus tempat penggembalaan kita jelas. Dan kita mengajarkan toleransi. Walaupun tetap dalam hal-hal tertentu iman itu nggak bisa ditoleransikan ke orang lain. Tetapi kita toleransi untuk saling
menghormati, menghargai. Namun iman kita ya tetap itu kita pertahankan untuk kita. Gitu loh, Pak Yaya Waloni. Nah, kalau menurut pendapat saya, menurut asumsi saya, ya kalau saya salah ya minta maaf. Tapi saya yakin ini saya nggak salah. Makanya saya ngomong, Pak Yaya Waloni itu ketakutan diadakan sertifikasi oleh Menteri Agama. Yang pertama, saya melihat dan mendengar ceramah-ceramah Pak Yaya Waloni itu selalu sifatnya itu membuat jemaah itu bukan saling mengasihi sesama manusia, tapi justru saling menjauhkan mereka, ya, dengan kata-kata kafir, 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 sehingga jemaah itu terpolarisasi, pemikirannya itu terbangun bahwa mereka itu berbeda dengan agama lain, karena agama lain itu kafir. Is okay, memang itu bagi Pak Yaya Waloni ini gak ada masalah, tetapi bagi jemaat yang tingkat sekolahnya itu masih rendah, itu langsung ditelan bulat-bulat. Ya, nggak ada dicerna lagi, nggak ada dipikirkan lagi supaya semakin jelas. Mereka telan bulat-bulat dan ya udah. Yang beda dengan keyakinan saya itu kafir. Berarti kafir ini dianggap berbeda, jauh berbeda dengan mereka, sehingga mereka lama-kelamaan menjauhi, bahkan bisa membenci. Padahal kalau kita lihat kafir di situ ya ada 4. Ya nggak usah saya sampaikan semua. Kafir zimmi itu kan harusnya itu harus dilindungi. Tapi memang ada kafir yang memerangi orang Islam, yang membenci orang Islam, ya itu boleh diperangi. Kalau dikatakan surat Al-Baqarah itu ayat yang ke 190, 191 begitu ya kalau saya nggak salah. Ya, kafir harbi namanya, kurang lebih begitu. Namun kan kita di Indonesia, khususnya orang-orang non-Islam, mana ada yang memerangi Islam? Nggak ada yang memerangi Islam. Cobalah, nggak ada yang memerangi Islam. Semua kita orang-orang non-Islam itu baik sama orang Islam. Malah kami gereja-gereja itu selalu ngambil hati kepada orang Islam. Karena kami sadar betul bahwa orang Islam ini kan saudara kita juga, satu negara, satu bangsa. Itu satu. Yang kedua kan mereka manusia ciptaan Tuhan yang harus dikasihi. Ya, kami menghormati, bahkan ya di tempat saya ini sekarang saya buat video ini nggak jauh masjid. Jadi jam 4 pagi mereka sudah teriak-teriak azan. Bagi kami no problem. Ya kami masuk ke ruang doa, kami berdoa dengan cara kami. Jadi kami nggak membenci mereka. Walaupun mereka teriak-teriak. Sehari itu 5 waktu mereka itu teriak-teriak. Tetapi itu memang ajarannya, mau bilang apa. Memang begitu cara mereka untuk mengajak saudara-saudara seiman mereka menyembah Allah mereka. Jadi kami paham itu. Pak Yaya Waloni, saya melihat saudara ini orangnya seolah-olah sok cerdas, tapi nggak berhikmat. Sekarang saya sering pelayanan bawa mobil ke wilayah Sumatera Utara. Pingin saya ketemu dengan Bapak. Saya dengar beberapa waktu yang lampau Bapak di Batubara, kami itu kebetulan ada di Kisaran. Tapi saya kan nggak bisa telepon Pak Yaya Waloni lagi, udah
Bapak blokir saya. Kenapa diblokir handphone saya? Gitu loh. Jangan diblokir dong. Biar kita bisa bincang-bincang, ketemu. Gitu. Kan Pak Yahya Wahlon ini selalu ucapannya itu kayaknya seperti marah, geram gitu ya. Sama orang kafir gitu ya. Apalagi saya bukan sekedar kafir. Saya pendeta yang dedengkot kafir kalau menurut pemahaman Pak Yahya Wahlon kan begitu. Namun saya pribadi walaupun saya berpikir Pak Yahya Wahlon pun kafir, karena bagi kami, bagi saya orang yang nggak mengenal Yesus itu juga kafir. Jadi Yahya Wahlon juga kafir, tapi bagi saya sih nggak ada masalah. Ngapain kita saling mengkafir-kafirkan? Ya kita kan satu bangsa, satu negara. Mari kita berlomba-lomba berbuat baik di negeri ini, ya, memberi dampak, memberi impact, khususnya bagi jemaah yang kita pimpin, dan semakin luas di masyarakat, semakin luas ke bangsa dan negara, sehingga selama kita hidup bermanfaat semuanya. Jadi permohonan saya ke Pak Yahya Wahlon ini, blokir saya dibukalah. Oke, blokir saya dibuka. Nomor handphone saya blokirnya dibuka supaya saya bisa hubungi Bapak. Nah, saya percaya kita ketemu pasti damai, pasti nggak berkelahi. Karena saya percaya Pak Yahya Wahlon itu kan mulutnya aja yang besar begitu. Kalau udah ketemu orang kan nggak begitu, ya kan? Jadi saya mintalah dibuka blokir itu. Oke, saya mau berdoa buat para pemirsa dan juga buat Pak Yahya Wahlon ini. Jangan takut kalau ada pemerintah, khususnya Departemen Agama, dalam hal ini tentu yang mewakili Menteri Agama, membuat sertifikasi kepada saya juga, kepada Pak Yahya Wahlon ini. Jangan takut kalau kita memberitakan kabar yang baik, yang menyejukkan, yang membimbing, yang menuntun masyarakat untuk betul-betul hidup berdampingan dengan damai. Kenapa kita harus takut diadakan sertifikasi? Oke? Tuhan Yesus memberkati. Aku berdoa Tuhan Yesus engkau jamah Pak Yahya Wahlon ini, supaya dia jangan takut kalau diadakan sertifikasi untuk ceramah. Saya juga tidak takut, dan saya juga berdoa buat seluruh pemirsa YouTube, khususnya yang subscribe, yang sudah mendukung pelayanan kami, baik pelayanan penginjilan metanoia yang sudah ke daerah-daerah pelosok-pelosok di Indonesia ini. Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Dan keberangkatan kami juga di Senin yang akan datang ini, beberapa hari ke depan, Roh Kudus pimpin supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Yesus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus saya berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.